Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama Rudos Podcast SMP TA Rudo edisi Ramadan 1446 Hijriah. Ramadanku berakhlak mulia. Oke. Alhamdulillah jumpa lagi bersama kami dan pada edisi kali ini kita akan membahas tentang puasa dan metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh, betul ya? Bener Pak. Ya. Seseorang yang melakukan puasa itu biasanya ada efek-efek tertentu ya, kadang lemas, kadang juga nggak semangat. Nah ini mungkin ada hubungannya dengan metabolisme tubuh tentunya ya. Nah ini kita sudah hadir pembicara kita yang sangat luar biasa. Kali ini ada Bu Hasna. Assalamualaikum Bu Hasna. Waalaikumsalam Pak Fatul. Ya, tetap semangat puasanya. Semangat. Alhamdulillah, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Dan yang kedua ada pembicara kita yaitu Bu Sarah. Assalamualaikum Bu Sarah. Waalaikumsalam Pak. Ya, gimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar terus sampai dengan akhir Ramadan ya. Amin. Mudah-mudahan. Ya. Nah ini kita berbicara tentang puasa dan metabolisme tubuh nih para pemirsa. Telah hadir pembicara kita dari guru apa nih? Guru biologi apa guru IPA? Guru IPA kalau Guru di IPA. SMP ya. Iya. Karena kalau di SMP itu adanya guru IPA ya. Iya benar Pak. Tapi sebenarnya lebih spesifiknya sebenarnya kalau di ini di kuliah itu biologi juga apa gimana? Kalau saya biologi. Oh, di biologi Iya. ya. Kalau saya fisika. Fisika. Oke. Nah, berbicara tentang metabolisme tubuh nih, mungkin Bu Hasna bisa menjelaskan apa sih sebenarnya metabolisme tubuh itu definisinya seperti apa? Oh ya, baik Pak Fatul. Ya, jadi kalau dilihat dari pengertian ya, metabolisme tubuh itu merupakan serangkaian proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh. Dalam tubuh. Dia akan mengubah makanan dan minuman yang kita makan Pak menjadi sebuah energi. Nah, itu Oke. nanti yang akan kita gunakan untuk beraktivitas, bernafas dan lain sebagainya. Itu dari makanan yang Iya, masuk. dari makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh. Seperti Oke. itu sih. Baik para pemirsa, ini menarik nih seperti ini nih. Apa aja sih kira-kira yang mempengaruhi ya ketika kita berpuasa itu berpengaruh nggak? Bu Sarah mungkin bisa menjelaskan pengaruh nggak sih kita berpuasa dengan sistem kerja metabolisme tubuh sendiri? Ya, sedikit banyaknya ada pengaruhnya puasa terhadap metabolisme tubuh. Karena pada dasarnya kalau hari biasa, kalau kita tidak berpuasa kan tubuh kita terbiasa mengkonsumsi makanan dengan jadwal-jadwal tertentu. Misalnya Oke. sarapan pagi jam 7, kemudian nanti makan siang, kemudian ada makan malam. Maka biasanya tubuh kita itu sudah menyeting enzim yang nanti akan dikeluarkan pada jam-jam yang sudah terbiasa kita makan di jam itu, jam Betul. 7, jam 1 atau jam 5. Paling nggak kan kalau makan hari sore. biasa itu 3 kali lah makannya. Jadi iya. justru di setting tiga Iya, kali. tubuh akan menyeting dengan Oke. sendirinya seperti itu. Sementara nanti pas kita berpuasa, kita hanya makan 2 kali sehari pada Oke. jam yang tidak biasanya gitu ya. Jam 3 ya, kalau sekarang kita di Jakarta jam 3 atau jam setengah 4 kita sudah sahur. Sementara biasanya sarapan jam 7. Maka otomatis tubuh harus beradaptasi kembali. Oke. Enzim yang dikeluarkan nggak bisa lagi dikeluarkan di jam 7. Oke. Jam 3 pagi atau jam setengah 4 pagi itu udah harus keluarkan. Nah, disitulah beradaptasinya tubuh kita dengan kebiasaan sebelum kita berpuasa. Dan itu berpengaruh juga dengan Nah, tubuh kita Iya, akhirnya. pasti proses kerja di dalamnya nanti akan berpengaruh juga. Oke. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin gini, mungkin bisa dijelaskan juga nih untuk cara kerja ya, cara kerja dari makanan masuk sampai dengan keluar, kemudian sistem metabolisme tubuh itu proses pencernaan apa gimana saya panggilnya ya? Oh iya, bisa sih Pak. Mungkin Proses seperti apa? pencernaan ya. Mungkin dari awal masuk sampai dengan keluar lagi. Itu mungkin bisa dijelaskan seperti apa sebenarnya iya. sistem kerjanya itu. Oke, baik Pak. Jadi tadi yang disampaikan Bu Sarah ya bahwa ketika berpuasa dan tidak berpuasa itu kan Oke. beda ya Pak. Beda. Apa namanya, waktu makannya Betul. ya. Jadi kalau dari prosesnya sama sih Pak urutannya ya. Kalau kita melihat urutan proses pencernaan sama dari mulut diakhiri dengan di anus ya. Oke. Cuma nanti perbedaannya di sini bisa dilihat dari kalau kita tidak puasa itu kan asupan glukosa atau gula yang didapat dari karbohidrat itu kan lebih banyak ya. Nah, di situ ketika kita berpuasa itu kan
otomatis akan berkurang ya Pak ya. Betul. Nah, di situ Iya. nanti tubuh itu akan mengambil cadangan energi yang ada dalam tubuh kayak lemak yang tersimpan seperti Jadi itu. lemak-lemak itu bisa dibakar juga Iya, dengan dibakar, dengan kita iya. berpuasa ya. Jadi mengubah, kan awalnya kalau tidak berpuasa itu membakar glukosanya ya. Oke. Nah, kalau tidak berpuasa itu membakar cadangan yang ada di dalam tubuh, kayak contohnya lemak. Oh. Jadi kalau orang yang pengen diet tuh Ngurangin bisa lemak, tuh iya. itu Oh, bisa makanya dengan itu berpuasa. dokter juga menyarankan ya Iya, kalau untuk yang mau diet itu puasa ya. Bisa, Iya, atau iya. istilah sekarang apa intermittent Intermittent, fasted. Iya. Jadi Bahkan- makan di waktu jam-jam tertentu ya. Orang yang mau dibedah juga operasi juga harus puasa kan? berpuasa Kan tentunya. gitu ya. Iya. Karena emang berpengaruh ya itu ya. Ya apa yang kita makan kan nanti akan mempengaruhi hasil dari Oke, itu kan, oke, operasi itu. siap. Oke, ini menarik banget ini pembicaraan tentang sistem metabolisme tubuh yang berkaitan dengan puasa. Nah, mungkin biasanya ini kalau kita berpuasa itu kan timbul efek ya, efek kayak bau mulut atau lemes. Kalau dari bau mulut itu sendiri sebenarnya gimana itu Bu Sarah, bisa menjelaskan itu? Sebenarnya sistem metabolisme yang bekerja itu seperti apa sehingga menghasilkan kayaknya ada, atau memang kurang sikat gigi aja apa gimana? Sebenarnya bau mulut tuh satu mulai dari mulutnya sendiri atau salah satu ciri metabolismenya tidak baik, tidak bekerja dengan baik, itu salah satunya. Nah, kenapa bisa bau mulut? Kalau biasanya kita kan menghasilkan air ludah. Air ludah itu baru akan keluar jika kita makan. Ada makanan atau minuman yang masuk. Nah, Betul. salah satu manfaat dari air ludah itu adalah membunuh bakteri kuman yang masuk. Nah, bukan bakteri dan kuman itu yang menyebabkan bau mulut. Nah, Jadi semakin mulut kita itu kering, nah, semakin itu banyak berpengaruh? bakteri yang menumpuk. Oh, jadi itu yang menyebabkan juga. bau mulut. Oh gitu. Makanya Iya, kalau tiap puasa kalau otomatis nggak ada makan dan minum selama Betul. 12 atau 13 jam. Otomatis berarti bakteri dari udara yang masuk lewat pernapasan ya udah numpuk aja di situ tanpa dibersihkan oleh air ludah. Oke. Nah, kalau ini kalau yang sahur ya, biasanya kan sahur itu kadang kita habis sahur nih, habis sahur kok rasanya agak sedikit mual gitu. Sebenarnya ada apa dengan metabolisme tubuh kita itu? Iya. Sebenarnya banyak faktor ya Pak ya. Ah. Mungkin salah satunya itu Kekenyangan, karena- kebanyakan makan apa gimana? benar banget. Jarak waktu antara buka puasa dengan sahur ya. Kadang kan ada orang yang makan beratnya itu setelah taraweh tuh. Nanti kan setelah itu mereka tidur. Nah, Oke. situ jadi bikin asam lambungnya naik. Nah, itu bisa jadi mual Iya, gitu iya. kan. Jadi sebaiknya kalau buka itu memang harus di waktu pas bukanya atau Iya. baiknya sebelum Iya. tidur apa gimana? Baiknya sih kalau pas udah azan tuh Pak buka puasa ya kita awali mungkin dengan Takjil air, ya? takjil air. Nah, itu Oke. nanti pelan-pelan langsung makan berat, cuman tidak yang porsinya langsung banyak, Banyak gitu. sih. Ya nanti kan kaget kan pencernaan kita kan Karena habis kosong betul, langsung betul. diisi banyak. Oh, itu juga seperti mempengaruhi itu. ya. Iya, itu Jadi kalau asam kita buka lambungnya. dengan makan makanan yang berat langsung Iya. itu juga sistem pencernaan juga Iya, kurang. jadi harus pelan-pelan gitu Oh. kan. Biar nggak kaget ya. Karena Iya, ngaruh ke menghasilkan enzim di lambung itu, asam lambung ya kalau Asam kita lambung. nyebutnya ya. Nah, Ah. kalau kita langsung banyak, otomatis Oke. asam yang akan keluar kan akan banyak. Nah, Makin itu yang banyak ya? menyebabkan mual. Iya. Apalagi kalau langsung biasanya kan kalau buka itu langsung dihajar Iya. es gitu kan. Ya, Es makanya gorengan. iya gorengan tiap hari kayaknya. Iya. Pemenang pertama di menu buka ini takjil itu. Kalau gorengan memang sebenarnya gimana itu untuk kita makan gorengan? Pasti kan menyebabkan lemak yang berlebih atau gimana sebenarnya untuk buka dengan gorengan kemudian dengan lontong gitu? Iya. Gimana itu Iya, sepertinya kalau penjelasan? kita berbicara tentang makanan yang sehat dan bergizi ya, Ah, kan iya, iya. gorengan itu Jauh lah. tidak termasuk ya. Oh. Jadi, Waduh, kayaknya Iya, itu kalau kan- makanan nggak ada gorengan. apalagi aduh. gorengannya yang isinya karbo, Ah, ah. minyak itu boleh Pak, cuman mungkin ya sekali 2 kali ya Ah, tidak iya. jadi menu takjil utama mungkin ya, karena nanti kasihan tubuh memprosesnya sih seperti Iya. itu. Ya makanya ya sering sakit-sakitan karena memang pola makannya sebenarnya. Iya, benar. Pola makannya tidak teratur, makanannya gorengan-gorengan, pedas-pedas gitu ya. Kurang serat. Kurang serat ya. Seharusnya kenapa nggak di takjilnya buah gitu. Ah. Iya. Takjil buah ya.
ada kurma gitu makan lebih bagus ya. Iya. Takjil kurma. Oke. Nah, ini para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat menarik nih pembicaraan kita tentang puasa dan sistem metabolisme tubuh. Tapi karena waktu juga nih yang membatasi kita, mungkin ini sebagai closing statement sekaligus ya. Barangkali mungkin bisa dijelaskan nih tips gimana caranya biar kita metabolisme tubuhnya stabil dan puasa kita tetap aman. Nah, itu seperti apa? Mungkin dari Bu Hasna dulu? Iya. Boleh. Kalau mungkin yang pertama pola makannya pilih makanan yang bergizi ya Pak ya. Oke. Tadi banyak buah, serat Buah, seperti oke, itu. Terus, buah-buahan. minum yang cukup ya Mm-mm. untuk mencegah dehidrasi Oke. seperti itu sih. Dan Karena biasanya puasa itu kita membutuhkan air lebih banyak apa iya, gimana sebenarnya? sebenarnya sama sih Pak. Jadi kan 8 liter ya per 8 hari ya. liter. Jadi kita harus bisa mengatur tuh nanti apa untuk pengaturan minumnya itu. Oke. Jadi terus kemudian olahraga juga jangan lupa ya olahraga Olahraga? kecil. Iya, Oh, itu olahraga juga kecil-kecil aja ya? Kecil-kecil aja sih, Saya Pak. tuh Jadi- kalau mau olahraga di puasa itu agak ngeri-ngeri. Takut Olahraga. kekurangan air. Haus tengah malam, waduh, bayanginnya air got jadi air kopi. Oh iya, alergi ringan ya. Tidak bikin lapar. Oke. Nah, dari kalau Bu Sarah gimana untuk tipsnya? Ya tadi ya kalau saat berbuka mungkin bisa apa namanya makanannya jangan langsung makanan berat, Oke. kemudian makanan ringan dulu dan kalau bisa makanannya lebih banyak proteinnya ketimbang karbonya gitu karena ya itu tadi kalau terlalu banyak karbo Karbo otomatis itu termasuk nasi, gorengan. Waduh. Gorengan tentunya ya. Itu kan ya. waduh, itu mah Terus hobi utama itu. mie instan, Ah, ah. nah kayak gitu-gitu. Kalau terlalu banyak, ya itu tadi tubuh memproses lebih berat. Sementara kita dalam kondisi berpuasa, Iya, 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 iya. bisa yang banyak mengandung serat dan protein karena protein lebih gampang dicerna Oke. dan serat. Oke, luar biasa. Terima kasih atas penjelasannya tentang puasa dan metabolisme tubuh. Mudah-mudahan kita semuanya dengan makan makanan yang seimbang, bergizi, puasa kita menjadi lancar, tubuh kita menjadi sehat. Karena intinya puasa itu adalah sumu tasihu, kata dalam satu perkataan itu, berpuasalah, niscaya kamu akan jadi sehat. Begitu, kalau nggak salah seperti itu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah podcast kita pada kesempatan sore hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semangat terus sampai dengan akhir Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.